Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi setiap kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memohon. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks 1 Korintus pasal 5 ini berbicara tentang nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada dua hal yang ditegur oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah jemaat yang jatuh ke dalam dosa percabulan, di mana dikatakan ada percabulan di antara kamu. Tentu ini adalah dosa yang tidak disukai oleh Tuhan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka yang sudah percaya mengalami karya keselamatan Tuhan, harusnya dosa-dosa yang demikian tidak ada di antara mereka. Mereka harus murni di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yang ditegur oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang mengetahui akan dosa percabulan tersebut, mendengar dan mengetahui, namun mereka abai akan hal itu. Rasul Paulus mengatakan harusnya kamu berduka cita, gitu ya. Kemegahanmu itu tidak baik, artinya sikap acuh tak acuh yang mereka tunjukkan ketika mereka melihat dan mendengar ada dosa percabulan di antara jemaat, tapi mereka mengabaikan, seolah-olah tidak peduli dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan harusnya tidaklah demikian. Sehingga di dalam ayat 8 dikatakan, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Karena anak domba Paskah telah disembelihnya. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib sudah memurnikan mereka dengan kebenaran, sehingga harusnya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Dosa-dosa percabulan itu tidak ada lagi di antara mereka. Dan sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus yang ada di antara jemaat, sama-sama berada di tengah-tengah mereka, harusnya membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya meninggalkan dosa mereka dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mau mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa supaya kehidupan kita juga boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang sudah mengalami keselamatan, kita yang hari-hari Jumat kita merayakan Jumat Agung,
Paskah, kita sudah diingatkan akan kebesaran kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan, menebus kehidupan kita. Marilah kita hidup memuliakan Tuhan. Kita tinggalkan segala dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Dan ini pun juga mengingatkan kita ketika ada saudara seiman kita yang jatuh ke dalam dosa, mari kita boleh mengingatkan mereka, merangkul mereka. Kalau kita berat menegur mereka, mungkin kita sungkan dan lain sebagainya, kita doakan mereka supaya mereka, saudara kita ini kembali ke jalan yang benar, supaya mereka boleh hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga sebagai orang yang sudah percaya boleh merangkul saudara-saudara kita untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena karya penebusan yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Biarlah segala jenis dosa-dosa tidak lagi kami nikmati, namun kami terus berusaha hidup di dalam kebenaran, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang juga boleh membawa akan berita keselamatan supaya juga saudara-saudara kami juga boleh hidup benar di hadapan Engkau, meninggalkan setiap dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin.